Ketika itu kemudian disingkirkan, lalu motifnya apa? Nah, ini yang menjadi permasalahan dan kemudian menjadi keheranan, karena ada upaya kengototan, ada upaya untuk membuat sedemikian rupa untuk memaksakan diri bahwa harus orang-orang ini disingkirkan. Sehingga proses berjalan hingga kemudian kami ada kecurigaan, kenapa kok ada permasalahan yang aneh di dalam proses itu. Ketika kecurigaan tersebut kami dalami, semakin lama kami sadar ternyata ada upaya untuk menyingkirkan pegawai KPK tertentu. Dalam hal ini ternyata ada 57 pegawai KPK yang saya yakin ini ada upaya untuk memilih terlebih dahulu sebelumnya. Bahkan menurut Komnas HAM dikatakan sebelum dilakukan tes ada profiling yang dilakukan terhadap orang-orang, yang mana orang-orang itu ternyata adalah orang-orang yang semuanya masuk dalam yang disingkirkan tadi 57. Masa iya sebelum tes bisa sudah diketahui siapa yang mau di profiling dulu dan kemudian disingkirkan dengan tidak lulus begitu. Ini yang luar biasa. Untuk mengkaji hal ini bisa dilihat dari dua aspek. Yang pertama aspek formilnya, yang kedua aspek materialnya. Aspek formilnya begini. Kalau dikatakan yang melakukan tes adalah KPK, tapi ternyata yang melaksanakan adalah BKN. Ketika kami selesai dan dikatakan tidak lulus, sangat wajar ketika kami bertanya, kami tidak lulusnya karena apa, dan di poin mana, dan atas jawaban apa. Itu sangat wajar sekali, itu sangat mendasar. Bahkan dalam hak asasi manusia, itu hak asasi manusia yang paling mendasar. Ketika seseorang itu diuji atau dilakukan tes, maka yang bersangkutan punya hak atas tes itu. Ketika kami bertanya, KPK mengatakan, kami belum pernah dapat hasilnya, katanya begitu. Padahal dalam dokumentasi dan ada di media-media, hasil tes tersebut diserahkan dari BKN berkardus-kardus kepada KPK. Dan ketika kami minta, ternyata katanya tidak ada. Lalu kardus-kardus itu isinya apa? Ini yang menarik ya, dari sisi formil tadi. Yang kedua, masih dari sisi formil. Ketika kami bertanya juga ke BKN, sebenarnya apa sih yang terjadi dalam tes tersebut? Kami bertanya hasilnya dan lain-lain. Ternyata BKN juga mengatakan bahwa mereka tidak punya hasilnya. Katanya tesnya ada di lembaga-lembaga lain. Di antaranya adalah BAIR, BIN, BAIS, BNPT, dan lain-lain. Dan psikologi TNI AD. Pertanyaannya, siapa yang mendelegasikan kepada lembaga-lembaga tadi? Apakah ada legalitasnya secara formal dan lain-lain? Itu tidak jelas. Maka sangat wajar kemudian Ombudsman dan Komnas HAM mengatakan ini ada masalah yang sangat besar dalam itu. Itu kalau kita lihat dari sisi formil. Dari sisi material, sekarang pertanyaannya adalah ketika ada suatu tes dilakukan, ada orang tidak lulus. Tidak lulus itu karena apa? Contohnya begini, secara sederhana. Ketika ada anak SD sedang ikut tes, dia tidak lulus karena dari 10 soal ada 5 yang salah, sehingga nilainya 5. Sehingga tidak lulus itu bisa dijelaskan kenapa tidak lulus. Itu hal yang mudah dipahami. Tapi ketika ada suatu proses tes yang namanya assessment, itu bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama, standarnya apa? Metodologinya apa, dan asesor kalau sifat wawancara, kalau ada wawancaranya, apakah punya sertifikasi? Ternyata metodologinya nggak jelas, standarnya nggak ada, asesornya tidak punya sertifikasi. Secara proses bermasalah semua. Yang kedua, dari sisi lain, namanya assessment ketika dilakukan dengan tahapan yang benar dan kemudian dilakukan dengan profesional dan semua tools digunakan untuk melakukan assessment, ada 6 atau 7 tahap yang dilakukan, itu tingkat kepercayaannya baru 65%. Itu standar internasional. Tapi yang terjadi ini
toolsnya hanya 2. Terus problematika dari standar metodologi asesornya bermasalah semua. Tingkat keyakinannya mau berapa persen. Dengan segala permasalahan itu, ternyata kalau dikaitkan dengan penanganan kasus, kami orang-orang yang 57 ini ternyata orang-orang yang menangani kasus-kasus besar. Orang-orang yang punya kompetensi tinggi dan menjadi panutan integritas di masing-masing bidang. Tidak hanya di penindakan, ada yang di pencegahan, ada yang di supporting, ada yang di kesekjenan, di bagian hukum, dan banyak lain. Ketika itu kemudian disingkirkan, lalu motifnya apa? Nah, ini yang menjadi permasalahan dan kemudian menjadi keheranan. Karena ada upaya kengototan, ada upaya untuk membuat sedemikian rupa untuk memaksakan diri bahwa harus orang-orang ini disingkirkan. Dan kemudian tadi yang saya katakan di awal, ada pimpinan KPK yang mengatakan karena banyak Taliban di KPK. Kita ingat, beberapa waktu yang lalu salah seorang oknum penyidik KPK yang disidangkan karena terlibat dalam kasus korupsi mengatakan bahwa kasus yang terkait dengan apa yang menjadi dirinya tertangkap, yaitu kasus di Tanjung Balai, itu ternyata katanya dia ditangani oleh Taliban. Lalu Taliban ini pengertiannya apa? Kalau bicara terkait dari persepsinya yang bersangkutan, Taliban menurut dia adalah orang-orang yang bekerja dengan idealisme, tidak bisa dibeli, tidak bisa dipengaruhi untuk kompromi. Lalu Taliban persepsinya baik atau buruk? Ini yang kemudian kita melihat suatu hal yang memang sengaja dibuat. Padahal ternyata kelompok-kelompok tertentu yang punya misi-misi yang kita nggak tahu, itu mereka selalu mengatakan bahwa Taliban itu adalah terpaparnya radikalisme dan lain-lain. Mereka pakai indikator apa? Mereka pakai hal apa? Apakah kemudian orang yang membela negara dengan sungguh-sungguh dan berani berkorban adalah orang yang terpapar radikalisme? Tentu bukan. Ataukah orang yang betul-betul punya jiwa patriotik adalah terpapar radikalisme? Tentu bukan. Lalu mereka ini disuruh siapa untuk ngomong begitu? Ini hal yang penting yang kita harus pahami agar kita tidak kemudian terbawa pengaruh dengan persepsi-persepsi yang mereka bangun. Karena tentunya ketika perjuangan untuk memberantas korupsi justru ingin berhangus, justru ingin dihentikan, maka yang ada koruptor menang, koruptor berjaya. Bayangkan ketika koruptor berjaya, apalagi sampai terbentuknya oligarki, maka yang ada kesengsaraan buat kita semua, rusak negara kita. Dan banyak hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan pembangunan, untuk melakukan perbaikan, tidak akan tercapai. Ini yang menjadi perhatian kita semua, dan saya ingin mengakhiri apa yang saya katakan ini dengan selalu menyadarkan kita bahwa kita tidak boleh diam. Setiap upaya untuk merusak, setiap upaya untuk membuat fitnah dan menyampaikan hal yang tidak benar, kalau kita biarkan lama-lama akan dianggap kebenaran. Maka pada kesempatan ini saya juga berbagi, dan barangkali nanti pada saat yang lain saya juga akan berbagi beberapa informasi, cerita, atau apapun itu yang semoga bisa membangkitkan semangat kita semua untuk peduli, untuk mau terlibat atau berkontribusi dalam upaya perjuangan anti korupsi. Semoga kita semua menjadi lebih baik, kita semua sampai di saat di mana negara kita akan menjadi kuat dan menjadi lebih baik. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.